Dan juga cara kita berinteraksi baik, mendengarkan dan didengarkan orang lain, kita dapat bersikap baik di kondisi tersebut. Apalagi kita yang nantinya bekerja dan akan ketemu orang banyak. Tuh, ternyata komunikasi yang baik itu dapat menggambarkan citra diri kita, menggambarkan jati diri kita. Kita bisa lihat ya, ada beberapa orang yang mungkin dia ini jago ngomong, ngomongnya enak, berkomunikasinya bagus gitu ya. Lebih menarik dibanding orang yang sulit berkomunikasi. Bener apa benar? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya untuk teman-teman nih. Tadi kan kita udah bahas ya, kalau memang yuk kita perlu ya bahwa belajar komunikasi. Nah, sekarang berikutnya, menurut teman-teman nih, pembicara dan pendengar yang baik itu seperti apa sih? Coba, mungkin teman-teman bisa berkaca di lingkungan teman-teman sendiri ya, di lingkungan sekolah, lingkungan universitas, lingkungan kantor gitu ya. Oh, Kang Hari, pembicara dan pendengar yang baik itu seperti si A di kantor saya. Dia itu bisa menyampaikan pesan dengan sangat jelas, dan dia juga pada saat kita meeting atau kita rapat ya, kita bisa menyampaikan gagasan kita dan didengarkan baik oleh si A ini. Nah, tapi kalau menurut teman-teman kayak gimana sih pendengar dan pembicara yang baik itu menurut pendapat dari teman-teman? Seperti apa? Coba jabarkan kembali di kolom chat ya. Kang Ari pengen tahu nih pendapat teman-teman semua. Menurut teman-teman pribadi, seperti apa sih pembicara dan pendengar yang baik itu? Coba Kang Hari ingin baca kembali pendapat dari teman-teman. Oke, kalau dari Aditya Yuda, pembicara dan pendengar yang baik itu yang mau menerima kritik dan saran, bisa menyampaikan info dan pesan dengan baik, yang lugas dan mudah dipahami. Oke, bisa menerima kritik dan saran. Teman-teman bisa ya, di sini coba tanya kepada diri teman-teman sendiri. Pernah tidak ya, di lingkungan teman-teman nih, entah lingkungan kecil, atau lingkungan grup besar seperti perusahaan, pasti ada ya, saat kita memberikan sebuah kritik kepada orang tersebut, terkadang kritik dan saran kita ditolak mentah-mentah. Kenapa itu terjadi? Biasanya betul seperti pendapatnya Aditya, bahwa beliau atau si A atau si B ini tidak bisa mendengarkan dengan baik pendapat atau kritik dan saran yang kita sampaikan. Juga nih, pembicara yang baik itu betul seperti kata Aditya, adalah dapat menyampaikan sebuah pesan dengan sangat jelas. Nah, menyampaikan pesan dengan sangat jelas ini ada triknya, ada caranya. Bukan berarti orang yang ngomongnya panjang kali lebar ya. Ini adalah orang yang dapat menyampaikan pesan dengan mudah dipahami, belum tentu. Sehingga ada trik-trik tertentu yang membuat teman-teman semakin paham. Oh, begini ya caranya untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Oke, berikutnya pendapat dari Bagus Putro Perwito. Kata Bagus, pembicara dan pendengar yang baik itu seperti dia yang bisa hadir dalam masalah kita, sehingga kita merasa nyaman ketika kita meminta saran atau solusi. Nah, pendengar yang baik nih ya, jadi menurut Bagus, pendengar yang baik itu adalah yang siap sedia hadir di kala kita memiliki masalah. Dia hadir untuk mendengarkan dengan baik apa yang menjadi masalah kita, tanpa memberikan judge, tanpa memberikan penilaian. Kadang kita curhat sama temen ya, misal, iya nih, gue lagi ada masalah sama si A. Karena gue tuh gini, kesel dia sama si A. Kadang, kalau bukan pendengar yang baik, teman-teman, salah satu cirinya adalah, di awal, beliau atau dia akan memberikan penilaian dulu. Iya sih, lu yang salah. Lu sih kayak begitu. Kamu sih bertindak seperti itu. Ya, sering mendapatkan feedback seperti ini, dan ini ciri teman-teman, pendengar yang tidak baik. Karena pendengar yang baik itu biasanya apa? Tahan dulu, nanti ya Kang Hari bahas. Oke, terakhir nih Kang Hari bacain ya. Coba, dari Vino Alfian.
Pembicara yang baik itu pembicara yang dapat menyampaikan info dengan jelas, dan pendengar yang baik itu mau mendengarkan, tidak mengabaikan. Tidak mengabaikan. Banyak banget teman-teman di sekitar kita, apalagi orang yang mungkin menjadi atasan kita, atau mungkin secara kedudukan beliau adalah seniornya kita, terlalu abai kepada kita. Padahal terkadang ya teman-teman ya, ide-ide bagus itu datang dari orang yang kita abaikan loh. So hati-hati ya. Nah, Kang Haris sudah mendapatkan insight yang begitu luar biasa dari teman-teman. Kalau begitu kita lanjut ya teman-teman ya. Begini. Oke. Sekarang adalah ini alasan loh kenapa kita semua di sini yang hadir secara virtual di sini perlu banget yang namanya belajar untuk menjadi pembicara yang oke, pembicara yang baik, pembicara yang paham seperti apa dapat menyampaikan pesan yang begitu jelas dan sampai ke orang yang kita berikan pesannya. Nah, jadi 8 soft skills yang harus kamu miliki di era digital revolusi industri 4.0, di mana kita udah lihat ya, udah hadir banyak robot di sekitar kita. Entah itu robot yang memang fungsinya untuk memudahkan kita berkegiatan, seperti robot di toilet mungkin, atau mungkin robot juga seperti Sophia, yang sudah akan dibuat memiliki emosi loh. Atau kalau kamu pernah nonton film dengan judulnya, banyak ya film-film bertemakan robot ya, yang juga kamu lihat, wah ternyata dunia dikuasai robot. Bisa jadi loh. Nah, di era revolusi industri 4.0 seperti ini, ternyata salah satu soft skill yang perlu kamu miliki adalah skill komunikasi yang oke. Skill komunikasi yang baik. Banyak yang datang sama Kang Hari ya, dia diundang menjadi pembicara, dia diundang menjadi orang yang harus berbicara di depan umum, dan dia enggak bisa, dan enggak berani, dan enggak tahu harus gimana ngomong berbicara di depan umum. So, ini udah harus teman-teman sadari ya, ini sebuah why yang begitu luar biasa. Ternyata soft skill yang harus teman-teman punya adalah berbicara dan juga berkomunikasi. Nah, penelitian lainnya dari lembaga lainnya mengatakan juga bahwa bener juga nih, komunikasi itu adalah sebuah soft skill yang perlu banget kita pelajari, perlu banget kita kuasai. Cuma itu aja teman-teman. Nih, Kang Hari lihat kan, di sini banyak sekali mahasiswa dan juga pelajar. Di kemampuan wajib untuk kamu, di umur kamu 20 tahunan sekarang ya, dimana kalau kata Jack Ma nih, 20 tahun sampai 30 tahun itu adalah umur dimana kita diperbolehkan, quote and quote, untuk melakukan banyak kesalahan agar kita punya pengalaman yang banyak, agar kita punya pelajaran yang banyak di hidup kita. Yes, betul sekali. Kang Hari merasakan loh teman-teman. Kang Hari sekarang umurnya, tebak umur berapa? Kang Hari udah nggak 20 tahun ya, tapi yang Kang Hari pelajari dari 20 tahun sampai 30 tahun adalah memang waktu yang tepat untuk kalian melakukan banyak eksperimen di hidup kalian. Ikutan deh kerjaan yang mungkin jalannya enggak yang selama ini kalian pengen gitu ya. Misalkan kalian pengen jadi MC, tiba-tiba kalian jadi pegawai IT. Atau mungkin juga kalian bisa bereksperimen dengan bisnis-bisnis yang memang kalian pengen jalanin, atau juga kalian bisa bereksperimen dengan menjadi seorang MC di berbagai acara, menjadi pembicara, berbicara depan umum di berbagai acara. This is the time for you to learn from the experience ya, sebagai umur 20 tahunan. Karena di umur 30 tahun, nanti kalian akan merasakan apa yang sudah kalian pelajari di antara umur 20 sampai 30 tahun. Dan yang Kang Hari rasakan, ya, di umur 20 itu memang bener banget ya. Butuh banget yang namanya skill komunikasi yang oke. Kemampuan berbicara di depan umum. Who knows nih, yang ada di sini besok lusa tiba-tiba diminta untuk berbicara di depan presiden mungkin, atau di depan menteri, atau di depan orang penting lainnya. Kita nggak pernah tahu. Nah, yang paling penting teman-teman nih, kalau teman-teman sekarang sudah berada di lingkungan pekerjaan ya, misalkan mahasiswa sambil kerja juga, nah coba teman-teman ya, di sini dikatakan bahwa kurangnya kemampuan public speaking itu dapat memberikan pengaruh negatif loh, sebesar 15% terhadap kenaikan jabatan
dan 10% efek negatif terhadap kenaikan gaji. Tuh, kalau udah hubungannya dengan cuan, biasanya kita udah agak-agak langsung, oke, gue butuh nih untuk belajar. Nah, ini udah alasan banget ya buat teman-teman untuk bisa mengembangkan diri kalau teman-teman ingin naik jabatan di lingkungan pekerjaan teman-teman, yuk mulai belajar. Sedikit-sedikit aja, pelan-pelan aja. Karena dengan seiring naiknya jabatan nanti bahkan sampai mungkin jabatan tertinggi ya, teman-teman itu butuh kemampuan berbicara di depan umum yang enggak cuma asal bisa bicara, tapi juga teman-teman tahu apa yang perlu dibicarakan. So, sekarang teman-teman udah paham sebegitu pentingnya kita belajar menjadi pembicara yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, Kang Hari, kita mulai dari mana dong? Kita mulai untuk memahami ini tuh dari mana? Nah, Kang Hari menemukan sebuah buku yang bagus banget, teman-teman. Judul bukunya adalah Cara Cerdas Berkomunikasi ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buku yang luar biasa sekali menurut Kang Hari. Ini enggak cuma untuk umat muslim aja ya. Semuanya wajib baca dan boleh baca gitu ya. Kenapa? Karena ada pelajaran penting banget dari buku tersebut. Teman-teman, Nabi Muhammad ini berdakwah selama berapa tahun sih, teman-teman? Coba uh, teman-teman coba di sini bayangkan, ingat tidak? Oke, sebelumnya mohon maaf nih di rumah Kang Hari sudah terdengar azan sholat Isya ya. Buat teman-teman di sini yang mau sholat dulu, boleh silakan meninggalkan webinar dulu tanpa harus leave dari meeting ya. Jadi boleh sholat dulu, oke? Jangan khawatir, nanti insya Allah Kang Hari bantu untuk share materi yang Kang Hari berikan di kesempatan kali ini ya. Jadi kalau mau sholat, sholat aja dulu. Oke, kita break dulu 5 menit ya, karena azannya terdengar sekali di rumah Kang Hari. Oke, mohon izin kita break 5 menit dulu. Oke, bismillah, izin lanjut ya teman-teman ya. Sekali lagi, Kang Hari persilakan untuk teman-teman yang mau melaksanakan ibadah sholat Isya, langsung saja meninggalkan webinar tanpa harus leave meetingnya ya. Dan juga Kang Hari informasikan buat teman-teman jangan raise hand dari sekarang apabila mau bertanya, tapi nanti ya, pada saat sesi diskusi, nanti Sinta akan memberikan instruksi untuk teman-teman raise hand, agar nanti kita bisa tahu nih, mana yang mengangkat tangan duluan gitu. Oke, tadi sebelum kita lanjut, tadi ada yang bertanya sama Kang Hari. Kang, boleh sekali lagi sebutkan judul bukunya. Kang Hari bawa bukunya di sini ya. Mungkin terlihat teman-teman. Ini judulnya adalah Cerdas
berkomunikasi ala Nabi, ya. Oke, dari buku ini Kang Hari banyak belajar karena teman-teman, kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW ini berdakwah itu tidak sebentar. Dalam waktu 23 tahun. Menerima wahyu untuk menjadi rasul itu di umur 40 tahun dan juga beliau berdakwah hingga wafat di umur 63 tahun. 23 tahun berdakwah ini mampu membuat orang menjadi dari penyembah berhala menjadi masuk ke agama Islam. Tentu ini ada satu hal yang dapat kita pelajari dari cara beliau berkomunikasi. Kenapa bisa seefektif itu? Kenapa bisa seberhasil itu? Karena tujuan komunikasi, teman-teman berkomunikasi dengan orang-orang ya dalam ranah komunikasi interpersonal berdua begitu sama teman-teman sama sahabat kalian, sama rekan kalian, sama orang tua begitu dan juga komunikasi dalam ranah public speaking tentu punya tujuan masing-masing ya. Tujuan komunikasi itu ada banyak. Contohnya adalah untuk menghibur orang, itu tujuan komunikasi. Atau juga bisa untuk memberikan informasi, itu juga merupakan tujuan komunikasi. Nah, indikator tujuan komunikasi ini berhasil, salah satu indikatornya adalah dapat merubah perilaku seseorang. Dari yang tadinya dia mungkin tidak paham tentang sopan santun, menjadi orang yang sopan dan santun. Dari dia yang awalnya berbicara kasar, menjadi orang yang berbicara santun. Nah, ini tujuan utama dari komunikasi. Jadi, dari komunikasi Nabi Muhammad SAW, kita dapat belajar bahwa tujuan komunikasinya tercapai. Merubah perilaku orang-orang pada zaman jahiliyah dari menyembah berhala menjadi menyembah Tuhan. Nah, gimana caranya? Ternyata ada 4 poin, teman-teman, yang dapat kita di sini pelajari dan juga dapat kita aplikasikan di kehidupan kita. Dan ini sudah Kang Hari aplikasikan, alhamdulillah, dapat membuat Kang Hari menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Yang pertama, teman-teman, sebelum kita berkomunikasi, baik ranahnya komunikasi berdua aja sama teman kalian, atau bertiga begitu, atau komunikasi public speaking di depan banyak orang, ingat bahwa kita harus memperhatikan tujuan dan niat kita itu apa. Pernah nih, teman-teman, Kang Hari mengalami seperti ini. Kang Hari sedang berada di tempat meeting. Dan pada saat itu, Kang Hari punya tujuan dan niat, Kang Hari ingin membuat impress ya, membuat membuat orang-orang di situ merasa kagum kepada Kang Hari. Tujuan dan niatnya salah tuh, karena pengen terlihat kagum, pengen terlihat bagus gitu ya. Nah, karena tujuan dan niatnya salah, akhirnya ya pada saat Kang Hari menyampaikan informasi di meeting tersebut malah menjadi tidak bagus, pesan tidak jelas, udah gitu ngomong belepotan. Ternyata kalau kita punya niat dan juga tujuannya nggak bagus, teman-teman, malah jadi membuat kita berkomunikasinya juga nggak bagus. Sesaat kalian akan melakukan sebuah komunikasi, coba tanya kembali, ini tujuan saya berkomunikasi di sini itu apa ya? Ya, saya tulus mau memberikan informasi kepada si A, kepada si B. Yang pada akhirnya, karena tujuan kita baik, tujuan kita bagus, itu akan terrefleksikan dengan omongan-omongan kita yang tidak meninggi, dengan omongan-omongan kita yang nggak menyombong. Karena kalau kita omongan-omongannya meninggi dan juga menyombong, itu membuat orang lain itu jadinya nggak respect sama kita. Saat mereka tidak respect terhadap kita, mereka akan menolak pesan-pesan yang kita sampaikan. Yang akhirnya, tujuan kita berkomunikasi dengan mereka, dengan si A, dengan si B, tidak akan tercapai. So, tujuannya kita perbaiki, teman-teman. Mau komunikasi nih? Oke, saya mau memimpin meeting. Oke, tujuan dan niat saya di sini adalah untuk menyampaikan informasi dari kantor bahwa ada produk yang bagus banget yang perlu mereka belikan, ini bermanfaat banget untuk mereka. Nah, tujuan kita bagus, kitanya juga tulus dan ikhlas saat menyampaikan informasi tersebut, nggak merasa beban gitu ya teman-teman ya. Ini akan membuat kita menjadi lebih luas lagi dalam berkomunikasi. So, yang pertama, perhatikan ya, tujuan dan niat kalian. Niat Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain atau public speaking.
Yang kedua adalah akurasi data. Wah, kalau Nabi Muhammad menyampaikan sebuah dalil begitu ya, atau mungkin sebuah pesan dari Allah begitu disampaikan kan, ini tuh Quran surat apa dan ayat berapa begitu. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa oh iya ya, ternyata kita sebagai seorang public speaker juga, kita sebagai seorang communicator, kita penting banget untuk menyampaikan informasi yang valid, informasi yang benar. Jangan ada kebohongan di antara kita. Jangan bohong ya. Wah, hati-hati nih. Orang yang suka merekayasa data, merekayasa informasi, ujung-ujungnya kalian terlihat bodoh. Kalian terlihat tidak kompeten. Kalian terlihat tidak kredibel. Sebaliknya, kalau kalian menyampaikan sesuatu dengan data yang sangat kuat, data yang akurat, sumber yang sangat jelas, bukan katanya dan katanya, oh tentu sekali kalian menjadi orang yang sangat kompeten dan juga kredibel. Sepenting nih teman-teman memahami bahwa akurasi data itu sangat penting bagi kita sebagai seorang public speaker. Mau menyampaikan sesuatu, oh iya kemarin di kelas webinarnya Kang Hari ada 4 pesan nih yang Kang Hari sampaikan di awal terkait cara berkomunikasi ala Nabi. Dari buku, nah yang judulnya adalah cara berkomunikasi ala Nabi. Nah itu berarti akurat datanya, karena kalian menyebutkan sumbernya dari mana, nggak cuma kata Kang Hari doang. Nah, Kang Hari pun memberikan sumbernya nih di sini, bahwa 4 poin ini dari buku yang berjudul Cara Cerdas Berkomunikasi ala Nabi. Begitu ya. Poin berikutnya, nomor 3, teman-teman, pilihan kata. Coba ya teman-teman ya, sekarang ini menjadi suatu hal yang begitu menyedihkan untuk Kang Hari pribadi, di mana influencer, selebgram, orang yang punya pengaruh banyak, itu pilihan katanya, subhanallah ya, pilihan kata-kata yang mendidik anak-anak muda untuk berkata yang kurang baik begitu ya. Sempat kemarin kan ada tuh satu kata yang menjadi polemik gitu ya. Teman-teman juga mungkin tahu. Nah, Kang Hari berpesan ya sama teman-teman semua di sini sebagai public speaker, pembicara yang baik, apalagi nanti akan terjun seperti Akademi Komunitas Nusantara terjun ke masyarakat ya. Omongan yang baik, omongan yang kata-kata yang santun itu akan sampai ke hati, akan sampai kepada pikiran orang-orang. Sehingga itu akan dengan mudahnya untuk mengubah perilakunya mereka. Pesan juga akan lebih mudah dipahami, pesan juga akan lebih sampai kepada orang tersebut. So kita perhatikan ya, bagaimana pilihan kata kita, termasuk walaupun nih teman-teman ya, walaupun kita pilihan katanya ini sudah bagus, tapi kurang tepat kadang. Contoh nih, Kang Hari pernah juga ada di satu forum ya, dan pada saat itu orang yang sedang menyampaikan pesan tersebut berkata seperti ini kepada kepada penyelenggara acara. Dia berkata bahwa baik, saya mau menginformasikan fasilitas dari kami yang diberikan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Coba di sini ibunya boleh pilih nih. Ini ada beberapa kata dan beberapa pilihan yang bisa dipilih sama ibunya. Boleh silakan Bu dipilih. Nah, itu perintah yang kurang bagus ya pilihan katanya. Nah, baiknya saat kita memberikan sebuah perintah dalam sebuah forum, apalagi forum tersebut forum formal dan juga banyak orang yang mungkin lebih tua dibanding kita, boleh kita menggunakan kalimat seperti ini. Baik, saya akan mempresentasikan fasilitas yang akan saya berikan untuk acara ini. Mohon izin kepada Ibu, silakan Ibu, di sini ada beberapa pilihan yang bisa Ibu pilih untuk kepentingan acara nanti. Ibu mau yang A, yang B, apa yang C. Lebih enak ya, dibanding kayak tadi. Bu, di sini ada pilihannya, silakan nih Ibu bisa pilih. Nah, kurang enak. Tuh kan? Walaupun kalimatnya udah baik, katanya udah baik, tapi kurang tepat penggunaannya juga hati-hati. So, kita perlu ya teman-teman belajar nih. Apalagi terutama untuk teman-teman yang masih muda di sini, yang masih mahasiswa, masih SMA, kalian harus bisa menempatkan diri. Oke, harus bisa menempatkan diri. Tidak sekali, dua kali, Kang Hari bertemu dengan orang yang lebih muda dibanding Kang Hari.
tapi tidak bisa menempatkan diri. Akibatnya apa? Kang Hari menjadi kurang respect. Nah mungkin loh, ini kejadian juga sama teman-teman saat berhadapan dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih terhormat dibanding teman-teman yang berada di situ. Nah, Kang Hari pernah dapat pertanyaan, Kang, gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua? Nah, tipsnya teman-teman, tolong teman-teman harus bisa menempatkan diri. Apalagi nanti di lingkungan masyarakat nih, bertemu dengan ragam manusia di sana. Teman-teman harus bisa menempatkan diri, oke, saya lebih muda dibanding Bapak A, dibanding Ibu B, ya. Berarti teman-teman jangan cengengesan ngomong sama mereka. Teman-teman jangan memilih kata-kata yang membuat teman-teman menjadi orang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Harus bisa menempatkan diri bahwa oke, saya sedang berbicara dengan Bapak A yang secara umur. Jadi umur itu kan ada umur biologis ya. Jadi dari tubuhnya lebih tua begitu. Nah, tapi ada juga umur yang berupa angka kan, lebih tua daripada teman-teman. Nah, ini artinya berarti teman-teman harus bisa menempatkan diri dengan berkata-kata yang sopan, terus nggak cengengesan, gitu ya, bersikapnya juga lemah lembut gitu, jangan banyak gerak saat ngobrol, tatapan matanya juga jangan kayak kanan kiri, jumping eyes gitu kemana-mana matanya, tapi harus bisa coba fokus, tenang, ngomong cepat-cepat gitu. Ya, jadi pilihan kata tolong teman-teman pertimbangkan saat akan berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dibanding teman-teman gitu. Kayak Kang Hari sekarang, kalau Kang Hari bertemu dengan teman dari Akademi Nusantara, ini ngomongnya enggak bapak dan ibu, karena kebanyakan kan anak muda. Nah, pilihan kata Kang Hari sesuaikan, gitu. Terakhir nih, efek ucapan. Banyak di antara kita yang mungkin tidak terlalu mempertimbangkan bagaimana efek ucapan dari apa yang kita sampaikan. Pernah suatu saat di trainingnya Kang Hari nih ya, ada seseorang yang bercerita kepada Kang Hari bahwa dia punya trauma yang begitu mendalam saat dia sekolah dulu, di sekolah menengah pertama atau SMP. Dia pernah dimusuhi sama satu sekolah, dan diejek sama satu sekolah bahwa dia itu, mohon maaf, gendut, teman-teman. Nah, sampai dia dewasa, sampai dia tiba di trainingnya Kang Hari, dia masih nggak lupa dengan efek ucapan itu. Dia merasa sakit hati, dan dia ingin membalas perkataan itu dengan menjadi orang yang lebih baik. Oh, bagus ya, jadi motivasi nih. Nah, kita harus bisa teman-teman mempertimbangkan bagaimana efek ucapan yang akan kita berikan kepada orang. Ada yang cerita sama kita, ada yang curhat sama kita. Kita jangan asal jeplak aja. Ini bisa kena loh ke mentalnya. Apalagi sekarang mental health ini lagi jadi isu yang besar di Indonesia, di kota-kota besar ya. Kenapa? Efek ucapan, komentar di Instagram, komentar ke DM-nya orang lain, komentar di TikTok. Ya kan? Coba sekarang teman-teman bayangkan ada yang mau bercerai, influencer, komentarnya udah, menyedihkan lah. Hati-hati loh. Selain semuanya akan ada pertanggungjawabannya nanti, tapi juga teman-teman harus juga punya rasa empati ya. Nih kalau saya komen kayak begini, dia bakal sedih nggak ya? Dia bakal semangat nggak ya? Atau malah dia bisa jadi, nih teman-teman, kita nggak tahu loh. Bisa jadi karena komentar kita, bisa bunuh diri. Banyak kan kejadian kayak gitu karena di media sosial. So penting ya, buat kita mempertimbangkan bagaimana efek ucapan kita. Kalau kita udah terlanjur ngomong nih, aduh, tadi saya salah ngomong kayak begini. Buru-buru teman-teman, minta maaf, buru-buru perbaiki dengan cara kita bertemu dengan dia secara personal, terus bicara bahwa, sorry ya, tadi saya ngomongnya kayak begitu. Tapi saya nggak maksud. Terus kamu kasih semangat ke dia. Jadi intinya saya ingin kamu tuh semangat untuk menghadapi hidup, untuk menghadapi ini dan itu dan seterusnya. Gitu ya. Karena efek ucapan ini, teman-teman. Ada satu sebuah quotes ya di dunia komunikasi yang Kang Hari pelajari pada saat Kang Hari kuliah di Unpad. Jadi dosen Kang Hari bilang adalah forgive but not to forget. Kita bisa memaafkan, tapi belum tentu ya kita bisa melupakan. Untuk itu teman-teman harus dapat mempertimbangkan nih bagaimana efek ucapan yang teman-teman sampaikan kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Ya, itu 4 poin pelajaran dari Nabi Muhammad. Lanjut teman-teman. Nih,
Kang Hari tetap membawa satu penelitian dari Albert Mehrabian, seorang profesor dari Mesir ya. Jadi dalam berkomunikasi ada 3 elemen teman-teman, yang juga 3 elemen ini pasti teman-teman sering sekali gunakan dalam berkomunikasi, yaitu words, kata-kata yang keluar dari mulut kita, ya, kata-kata, pilihan kata, kalimat, naskah, script, words ya. Terus voice, bagaimana cara kita membentuk suara kita, bagaimana cara kita untuk mempertimbangkan artikulasi yang kita sampaikan, gitu, itu voice ya, aksentuasi, intonasi, artikulasi, oke. Dan yang terakhir adalah visual, tata look, apa yang kita kenakan, dan juga gestur kita saat berkomunikasi dengan orang. Yuk, silakan kalian komentar di kolom chat. Menurut kalian, dari 3 poin ini, words, voice, dan visual, mana yang punya pengaruh paling besar saat kalian berkomunikasi dengan orang lain dalam ranah komunikasi interpersonal atau public speaking? Wah, voice, Kang Hari, Imelda, Jessica visual, Asia voice, Anissa voice, ayo, Ongki voice, Hilda voice, Nur Ulfa voice, voice Kak, visual kata Vino, kata Ahmad, kata Falah words ya, kata Asmi voice, Puput voice, Maria words. Oke, apa pendapat lainnya? Yo, mana yang punya pengaruh paling besar saat kita berkomunikasi dengan orang? Pada gercep ya, keren kalian tuh. Berarti niat belajar nih malam hari ini. Visual Kang Hari, voice Kang Hari, words, oh semuanya ada di jawabannya ya. Oh sorry, bergerak. Anyway, langsung Kang Hari jawab ya, karena waktunya udah tinggal 10 menit lagi untuk materi. Nih, teman-teman, tuh lihat, ini hasil penelitiannya ya. Kalau nggak kelihatan boleh geser-geser, boleh digedein, oke. 1 jam cepet banget, iya nggak kerasa ya Vino ya? Alhamdulillah ya, berarti kita waktunya berkah insya Allah. Nah ini teman-teman ya, ini adalah hasil penelitian dari Profesor Albert Mehrabian. Dikatakan bahwa, tuh, ternyata ya, gak nyangka nih, tapi Kang Hari ini masih relevan loh dengan sekarang. Ya kan, nambah dong waktunya. Oke, nih kita fokus dulu sama hasil penelitiannya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ternyata dari ketiga elemen itu yang paling punya pengaruh saat kita berkomunikasi dengan orang lain adalah bahasa tubuh atau visual, teman-teman. Words cuma 7% ternyata. Nah, untuk voice sendiri ternyata cuma 38%. Oke, kemarin ada yang menyanggah ini ya. Dia bilang sama Kang Hari pada saat webinar seperti ini, beliau bilang, Kang, tapi kayaknya kalau pada saat kita webinar atau mungkin meeting online gitu ya, kayaknya voice deh yang paling berpengaruh. Nah, dari situ Kang Hari mikir, apa iya ya kita berubah nih kalau di online dengan voice, bukan dengan visual lagi. Nah, tapi setelah Kang Hari riset begitu ya, dengan cara mempelajari orang lain saat mereka menjalankan entah itu memberikan materi secara online atau mungkin webinar seperti ini, Kang Hari merasakan bahwa tetap teman-teman, mau pertemuan offline, mau pertemuan online, kita masih sangat terpengaruh dengan visual orang tersebut. Coba, Kang Ari tanya nih ya, sama teman-teman dan jawab aja dalam hati nih. Suka ngerasa bete nggak sih kalau kita sedang menonton live di Instagram misal? Atau kita sedang mengikuti webinar seperti ini ya. Tapi teman-teman ini melihat visualnya orang yang sedang berbicara ini dari cahaya kurang terang. Lalu dari penampilan terlihat seperti bangun tidur misal, rambutnya nggak ditata. Terus udah gitu pakai baju yang memang kurang relevan dengan apa yang sedang dilakukan. Suka bete nggak sih? Kalau Kang Hari sih bete. Kalau teman-teman sih nggak tahu ya. Jawabannya dalam hati. Tuh, kan? Dari itu saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa
ternyata penelitian dari Albert Mehrabian ini masih sangat relevan bahkan di era digital seperti ini. Itu kenapa sekarang banyak improvement ya di webinar-webinar yang dulunya mungkin cuma seperti ini dari handphone dengan dengan pakai laptop aja. Lama-lama mulai mikir, kayaknya perlu beli kamera di laptopnya biar visualnya lebih bagus. Kayaknya kita perlu bekerja sama dengan event organizer agar dia menyediakan kamera profesional biar kita seperti live di televisi. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mungkin Kang Hari nggak pakai penelitian kalau di sini ya, tapi ini mungkin ya. Mungkin ada feedback kepada para penyelenggara bahwa ya nih, kita kemarin materinya kurang paham karena si pemberi materi atau mungkin acaranya ini nggak bagus secara visual. Dia nggak pakai kamera profesional, dia nggak pakai background yang bagus, dia nggak pakai mic yang jelas juga gitu ya. Banyak faktor, tapi yang paling utama pasti dari visual. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, teman-teman, ya, terutama untuk teman-teman yang juga di sini masih bertemu secara online, atau mungkin nanti akan bertemu dengan masyarakat langsung, ya. Ingat, visual sangat penting. Termasuk gini, teman-teman, ya, termasuk gini. Kalau kita memang akan berbicara di depan umum untuk ranah formal, kita akan ketemu dengan orang banyak yang memang ini acaranya juga bagus banget, dipersiapkan secara matang, diselenggarakan di hotel dengan panggung yang megah. Oke, kita perlu mempersiapkan pakaian kita dong. Ingat ya, kalau prinsip Kang Hari bahwa apa yang kita kenakan harus satu level di atas audiens. Satu level di atas audiens. Jangan 5 level ya. Jangan audiensnya cuma pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatunya sepatu sport, tapi teman-teman, wah, pakai jas dengan dasi, rambut yang kelimis gitu ya. Ini terlalu menciptakan gap yang terlalu jauh, sehingga trust-nya mereka itu akan membuat, akan susah ya, karena gap-nya terlalu jauh. Tapi satu level aja. Oke, misalkan audiens pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu sport. Teman-teman bisa pakai apa? Pakai kemeja, pakai blazer dalamnya kaos, nggak harus pakai yang terlalu formal. Termasuk saat nanti teman-teman akan bertemu dengan masyarakat di lingkungan pedesaan mungkin, di lingkungan terpencil mungkin, jangan juga terlalu mewah pakaiannya. Kenapa? Misalkan nih di sana itu teman-teman bisa riset terlebih dahulu bagaimana cara penduduk sekitar tersebut ini berpakaian. Nih kalau kita datang pakaiannya terlalu mewah begitu ya, nanti mereka juga akan segan kepada kita, nggak akan ngerasa dekat. Nah kalau nggak ngerasa dekat, trust-nya nggak akan kebangun. Kalau trust nggak kebangun, tujuan komunikasi nggak akan tercapai. Penting ya, visual. Belum lagi gestur, teman-teman. Nih gesturnya harus gimana ya kita berhadapan dengan orang-orang di lingkungan masyarakat tertentu. Karena mungkin di lingkungan Sunda, dengan lingkungan mungkin Jawa, dan lain-lain itu akan berbeda cara kita memberikan gesturnya. Nah, ini hati-hati. Karena kita perlu juga paham bagaimana gestur ini kita berikan kepada lawan bicara kita agar kembali tujuan komunikasi kita ini akan tercapai. Jadi dari sini disimpulkan bahwa teman-teman, yuk kita mulai menyadari ya, sebagai seorang pembicara yang baik, sebagai seorang pembicara yang paham bahwa kita perlu mempertimbangkan bagaimana cara kita memberikan sebuah informasi, sebuah pesan. So, yang paling utama adalah bagaimana cara kita menentukan visual kita, pakaian kita, gestur kita, karena mau nggak mau, suka nggak suka, orang itu akan menilai dulu dari penampilan kita, dari bagaimana gestur kita, cara berjalan, senyum atau enggak, raut mukanya semangat atau enggak. Mau nggak mau, teman-teman. Apalagi nanti kalian sebagai sebagai pembicara atau enggak sebagai orang yang punya tujuan tertentu datang ke sebuah masyarakat, wah, harus trusted banget dong. Caranya apa? Dari awal kita pertimbangkan visualnya kita, habis itu lanjut ke voice-nya, bagaimana cara kita membentuk suara kita dengan intonasi yang jangan jangan berseberangan dengan lingkungan tersebut. Contoh, kita di lingkungan Sunda, di lingkungan Jawa Barat ya, ini kan nggak banyak yang nggak dari Jawa Barat ya di sini ya.
kita di lingkungan Jawa Barat, kita terbiasa dengan lemah lembut, terbiasa dengan sopan yang sopan banget, terkadang terlalu sopan gitu ya. Nah, contoh misalkan kita ngobrol sama orang tua di lingkungan Jawa Barat, kita seperti ini, punten Bapak, kalau misal kita ingin ke tempat A, itu sebelah mana ya? Nah, kita gitu kan, punten, kayak gitu, kayak di Ayun gitu ya. Itu tuh contohnya kalau di lingkungan Jawa Barat, di lingkungan Sunda. Tapi kalau Jakarta, beda ceritanya, Bun. Kang Hari pernah nih stay di Jakarta 6 bulan. Tahun 2016 waktu itu. Kang Hari stay di Jakarta. Waktu itu Kang Hari masih interaksi dengan orang itu pakai intonasi orang Sunda. Jadi kayak tadi ya, terlalu mendayu, terlalu sopan. Ternyata itu tuh malah jadi kalah sama orang-orang lokal sana gitu ya, secara power berbicara nih. Nah, contoh kayak Kang Hari pesan makan aja. Pertama-tama di Jakarta sih kayak gitu. Pak, saya mau ini ketoprak satu ya, gitu. Nah, tapi nggak kayak gitu kalau Jakarta, biar dilayani dengan apa nih namanya, dengan cepat nih. Kari punya trik, ternyata triknya nggak kayak gitu. Triknya adalah, Bang, satu ya ketoprak ya. Nah, digituin tuh, beda cara ngomongnya. Nah, ini kita sebagai seorang communicator yang baik adalah kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Gimana cara kita membentuk intonasinya, bagaimana cara kita berkomunikasi, memilih kata, ini kita harus bisa paham. Di lingkungan ini kita harus seperti apa. Di lingkungan ini kita harus seperti apa. Kita harus bisa menyesuaikan tanpa menghilangkan karakter kita dong. Karakter kamu itu seperti apa. Tapi kita bisa menyesuaikan agar apa? Agar semakin dipercaya sama orang-orang di lingkungan tersebut. Waktu udah habis. Oke, terakhir nih, sebagai pendengar yang baik ya teman-teman ya. Ini sebuah penelitian juga bahwa ternyata teman-teman, nih, kita bisa lihat di sini ya, di layar teman-teman ya, bahwa ternyata, ini based on research ya teman-teman ya, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari, ternyata sadar nggak sadar, kita ini lebih banyak menggunakan waktu kita untuk mendengarkan. Coba teman-teman, coba kilas balik ya, seharian kita hari ini, atau mungkin beberapa minggu ke belakang, atau beberapa hari ke belakang, coba pikir deh, di kehidupan kita sehari-hari, ternyata ya juga ya, saya itu lebih banyak ngedengerin dibanding saya berbicara. Saya lebih banyak mendengarkan curhatan orang, mendengarkan materi, mendengarkan podcast, mendengarkan video di YouTube dibanding saya berbicara. Mungkin saya berbicara pada saat saya kerja aja, entah itu sebagai MC di weekend atau mungkin di weekdays, entah sebagai pekerja pada saat meeting aja, saat diperlukan untuk berbicara aja, ternyata sisanya saya lebih banyak mendengarkan. Nah, dari penelitian ini juga, Kang Hari ternyata menyimpulkan bahwa ya juga ya, di kehidupan saya pribadi, saya pun ternyata lebih banyak mendengarkan dibanding ngomongnya. Kang Hari kalau banyak ngomong ya pada saat ngajar, pada saat MC. Di luar itu, ya nggak banyak ngomong seperti ini gitu ya. Banyaknya mendengarkan materi dari podcast atau mungkin dari YouTube dan lain-lain. Nah, karena kita lebih banyak mendengarkan, tapi kita tidak tahu nih gimana caranya menjadi seorang pendengar yang baik. Oke, Kang Hari mau kasih tipsnya, kita loncat ya teman-teman ya, ke sini. Nih, ini tips yang ingin Kang Hari, teman-teman pahami ya, sebagai seorang pendengar yang baik, tolong banget nih, jangan lakukan hal ini, karena masih banyak banget yang melakukan ini tanpa sadar. Oke, yang pertama, coba akui dalam hati ya, coba akui, tolong jujur kepada diri teman-teman sendiri. Yang nomor satu sering banget pasti dilakukan, memotong pembicaraan orang lain. Coba, sadar nggak sadar nih, kita sering loh ngelakuin ini. Kalau kita jadi moderator ya boleh lah kita potong pembicaraannya, karena memang tugasnya seperti itu. Tapi kita sebagai seorang personal pribadi nih, teman-teman, ini kunci ya, kunci dari Kang Hari yang mau Kang Hari kasih ke teman-teman. Saya pernah berhadapan dengan seseorang, baru kenal, tapi beliau bisa menceritakan banyak sekali hal di hidupnya. Sampai pada saat dia udah cerita, dia baru ngomong, lah kok saya cerita sama Kang Hari ya? Gitu bilang. Padahal saya nggak niat mau cerita loh Kang, gitu. Tapi kok saya bisa cerita sama Kang Hari? Nah, salah satu tips dari saya teman-teman adalah kita dengarkan dan jangan potong pembicaraannya. Karena once kalian potong pembicaraannya, kalian menyela pembicaraannya, dia bakal bete. Dan saat udah bete, orang itu udah hilang respect sama kita. Jadi males ngobrol sama kita. Yang Kang Hari lakukan adalah I am harus aware gitu ya terhadap hal tersebut, bahwa orang itu suka banget didengerin.
Nah, kalau yang lagi jomblo nih, jangan jomblo, single ya. Karena kalau jomblo itu, kalau single itu pilihan. Nih, kalau teman-teman masih single nih, terutama yang laki-laki ya, nih tips dari Kang Hari, jadilah seorang pendengar yang baik. Jangan motong pembicaraan. Jangan berusaha menyelesaikan kalimat orang lain ya. Dia lagi ngomong, misalkan kalian tiba-tiba nyambung untuk menyelesaikan omongannya dia. Jangan dengerin. Dan mereka nggak butuh judge dari kalian, teman-teman. Nggak butuh judge, kamu tuh orangnya kayak gini, kamu tuh orangnya kayak gitu. Nggak butuh itu. Mereka hanya butuh didengarkan. Kenapa sekarang ada sebuah lingkaran, ada sebuah komunitas untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu yang belum baru melahirkan gitu, untuk ibu-ibu yang memang punya pengalaman trauma terhadap persalinan. Nah, berkumpul dalam sebuah komunitas sangat suka sekali berkumpul di sini karena apa? Karena di komunitas ini para ibu-ibu ini saling mendengarkan cerita satu sama lain. Dari didengarkan. Dan kita sebagai laki-laki dan juga teman-teman sebagai seorang wanita yang nanti uh, akan menghadapi dunia profesional ya, ingat bahwa saat kita mendengarkan orang, kita harus mendengarkan dengan seksama tanpa harus memotong pembicaraannya, tanpa harus berusaha untuk menyelesaikan omongan beliau. Yang ketiga, teman-teman, ini juga terkadang kita lakukan tanpa sadar, terkadang kita temui ya saat kita berbicara depan umum, kita melihat mungkinnya orang yang seperti ini. Orang yang compulsive note taker. Ini kayak setiap apapun yang dibicarakan sama seseorang atau mungkin dosen kita atau mungkin pemateri, dia tulis semuanya. Nah, ini nggak bagus juga sih sebetulnya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita menjadi seorang compulsive note taker, teman-teman, orang yang kita nyatet semuanya gitu istilahnya, itu akan kehilangan informasi-informasi yang sebetulnya penting. Kenapa? Informasi-informasi ini kita kehilangan karena kita terlalu fokus sama tulisan kita terkadang. Nah, ini juga nggak bagus. Karena kalau Kang Hari diajarin di dunia reporter dulu, maaf, karena Kang Hari pernah jadi reporter di Radio Paramuda Bandung tahun 2008. Nah, Kang Hari diajarin kalau Kang Hari sedang interview seseorang, sedang menggali informasi di lapangan gitu ya, diajarin sama senior-senior Kang Hari adalah tulis yang penting-pentingnya aja. Tulis yang memang perlu kamu sampaikan lagi nanti, atau yang perlu kamu ingat. Sisanya harus kamu pahami. Jangan ditulis semuanya, karena kamu akan kehilangan pesan yang penting dan juga kamu akan dan dia juga sebagai yang sedang berbicara dengan kita akan kehilangan perhatian. Itu bikin dia bete sebenarnya. Ya. Terus teman-teman, yang nomor 4, sabar ya. Kalau kita lagi dengerin orang ngomong tuh sabar, dengerin sampai selesai. Karena terkadang teman-teman yang sering Kang Hari temui adalah orang itu terlalu cepat menilai sehingga dia salah menyimpulkan. Dan itu akibat dari nggak sabar ngedengerin orang lain sedang berbicara. Dan terakhir, teman-teman, saat teman-teman lagi ngobrol sama orang, ini jangan mikirin banget ya, ini nanti saya mau balas apa ya, saya mau jawab apa ya, saya mau tanya apa ya. Dulu, sampai selesai dulu aja, dengerin semua sampai selesai, karena siapa tahu apa yang kita pertanyakan sebetulnya akan disampaikan oleh orang tersebut. Oke, teman-teman, mungkin itu materi dari Kang Hari ya, di malam hari ini. Nah, sekarang kita punya waktu sekitar 20 menit, teman-teman. Ini khusus Kang Hari sediakan waktunya untuk kita berdiskusi. Karena di sini Kang Hari sebagai pemantik ya, yang memantik sebuah diskusi. Jadi Kang Hari ingin teman-teman bertanya. Tapi ingat, untuk bertanya ini nanti akan ditunjuk langsung sama Sinta. Nanti Sinta akan menunjuk teman-teman untuk langsung bertanya nih. Kita akan langsung bertanya dan nanti teman-teman akan langsung dapat jawabannya dari Kang Hari insya Allah ya. Oke, Sinta, kembali kepada Sinta. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kang Hari untuk pemaparan materinya. Sungguh menarik banget ya, kalau belajar komunikasi itu emang nggak akan ada bosennya gitu Kang. Karena menurut Sinta komunikasi ini dari umur berapapun dia butuh komunikasi, tanpa sehari pun manusia itu memang membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi ini bisa untuk membangun relasi yang baik juga gitu. Untuk teman-teman, silahkan yang akan bertanya kepada Kang Hari bisa mengklik tombol icon raise hand. Oke,
Kang Hari ternyata udah ada 3 orang yang mengangkat tangan untuk bertanya. Nih, saya akan menunjuk. Silakan Sinta. Atas nama Darmawati Anwar. Silahkan jika ingin bertanya. Makasih Kak Sinta. Halo Kang Hari, senang banget bisa ikut di meeting Zoom kali ini. Perkenalkan nama saya Darmawati Anwar dari Makassar. Wah, Aja Kareba. Agak Kareba. Agak Kareba, baju-baju. Baju-baju. Siap-siap. Oke, baik Kang Hari. Saya cuma mau bertanya juga soal 3 poin tadi. Hal penting yang harus kita lakukan atau kita prioritaskan saat berbicara, yaitu words, voice, dan juga visual. Nah, terkait ketiga ini, tadi lebih dominan menurut penelitian yang disampaikan oleh Kang Hari adalah lebih ke visual ya, yang dominan harus lebih mengutamakan visual dulu. Nah, saya punya pengalaman juga, pernah menjadi seorang moderator, sekaligus juga pernah menjadi MC, bahkan pernah menjadi pembicara juga, sembari belajar Kang Hari. Alhamdulillah. Ada masukan dari salah satu audiens saya, katanya visualnya bagus, voice-nya bagus, pemilihan katanya juga bagus, cuma katanya saya kurang power. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana cara kita agar power saat berbicara itu tetap terjaga dari awal sampai akhir. Mungkin sampai itu dulu, ntar kita lanjut lagi apa yang penting yang harus saya tanyakan. Terima kasih Kang Hari dan Kak Sinta. Terima kasih banyak Darmawati. Makassar luar biasa ya. Oke, Sinta lanjut dulu atau bagaimana? Boleh kan dilanjut dulu ya. Sinta memilih yang akan bertanya. Lumayan banyak banget yang mau bertanya, gimana nih? Alhamdulillah. Jadi bingung. Saya persilahkan kepada Rizal Sastra. Untuk bertanya, Rizal Sastra. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kang Rizal. Kesempatannya Kang Hari, jazakallah. Wa jazakallah khairan. Ya, Kang Hari, sekedar tanya dan pengalaman juga nih Kang Hari. Sebaiknya kita menghadapi klien itu seperti apa Kang Hari? Side job saya sebagai MC ya Kang Hari. Nah, pertama untuk nego itu adalah bahasanya informal. Jadi membuat kekeliruan mungkin Kang Hari. Jadi misalnya pembayaran tertunda, terus kita diperlakukan tidak baik, kayak gitu. Oh, ini curhat ya? Oke, siap. Terima kasih ya, Rizal ya. Oke. Yuk lanjut, silakan. Sinta, penanya terakhir. Oke, saya lanjutkan. Wait. Kepada, wow, makin banyak nih Kang yang mau bertanya. Alhamdulillah. Silakan. Sekali. Saya memilih Vino Alfian. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Waalaikumsalam. Hari. Saya Vino dari Pekalongan. Mau menanyakan soal tadi kan kita banyak influencer itu tidak bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Padahal terkadang kita sebagai anak muda itu maksudnya gini Kang Hari, kayak kita menggunakan bahasa itu biar dianggap kita akrab gitu loh, istilahnya itu bahasa kayak akrab biar mudah akrab ke orang tersebut, kayak lebih informal gitu loh. Maksud tujuannya kayak gitu sih terkadang, kayak biar lebih asik pembicaraannya. Yang pertama kayak gitu. Itu gimana menurut komentar Kang Hari kalau dari segi milenial? Kemudian yang kedua, kan kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau yang diceritakan sama orangnya itu kayak membosankan, kan gimana cara kita untuk responnya?
Padahal kan kita kayak, aduh membosankan banget ya, jadi kayak nggak tertarik gitu buat dengerinnya. Jadi itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Vino, penanya terakhir kita ya. Sinta, kita jawab dulu ya. Oke, silakan Kang. Oke, siap. Jadi tadi yang pertama adalah dari Darmawati ya. Makassar nih. Wah, Kang Hari pernah 2 kali ke Makassar ya. Tapi waktu belum ada masjid yang bagus itu tuh. Nah, Makassar itu kotanya panas banget ya, tapi dekat pantai. Jadi kulinernya mantap deh untuk seafoodnya. Nah, anyway, tentang Darmawati ini tentang power ya. Jadi gimana Kang Hari caranya kita mempertahankan power dari awal kita berbicara sampai akhir berbicara. Ini banyak triknya ya. Tentu yang pertama teman-teman sebagai pembicara ataupun MC, moderator, teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan mikrofon yang akan teman-teman gunakan. Nih, kita pada saat mau MC, jadi moderator, pembicara, itu kenapa kita penting sekali datang lebih awal agar kita bisa cek sound dulu. Kita bisa mengecek mic-nya kita. Nah, cek mic juga nggak cuma sekedar nyala ya. Tolong, teman-teman lagi cek sound ini tuh, cobain ngomong. Pakai mic ini di atas panggung, pakai mic-nya di belakang penonton, karena biar teman-teman bisa mengontrol dan juga bisa memantau. Ini kalau saya pakai mic ini dengan volume segini, sebetulnya kedengeran atau enggak? Karena bisa jadi nih, Darmawati itu permasalahannya mungkin bukan di suaranya Darmawati, tapi di mikrofonnya. Mungkin kurang kencang atau kurang sesuai dengan karakter suaranya dari Darmawati. So, itu yang pertama ya. Dan ini berlaku buat semuanya. Tolong, datang ke satu tempat itu, kalau kayak diundang sebagai pembicara, MC, moderator, datang lebih awal, kita cek sound, kita pastikan semua area dapat mendengar kita dengan baik. Kalau kebiasaan Kang Hari, di panggung, udah gitu turun ke bawah di area penonton paling depan, jalan lagi ke bagian tengah, dan jalan lagi ke belakang. Ini Kang Hari diajarin sama senior Kang Hari dulu di Saung Angklung Ujo. Jadi namanya Pak Joko. Pak Joko itu ngajarin, tuh kalau cek sound itu coba kamu muter ke semuanya. Biar kamu bisa mendengarkan secara jelas. Itu dari tekniknya ya, dari secara teknis di lapangan. Kita cek mikrofonnya. Nah, yang kedua, teman-teman, ada latihan powernya yang bisa kalian lakukan tentunya. Dan contoh yang paling sederhana, lain arah kalau. ya, Kang Hari unmute dulu agar bisa fokus. Oke, Sinta boleh minta bantuan. Ya. Oke, teman-teman, jadi yang berikutnya adalah latihan power ya. Gimana sih cara latihan power? Jadi kalau Kang Hari dulu diajarin sama juga teman-teman Kang Hari di radio, bahwa kita bisa latihan power itu dengan mengatakan seperti ini ya. Mengatakan A, I, U, E, O, tapi pakai suara perut, ya, suara diafragma. Dan setelah itu kita sedikit berteriak, tapi suaranya harus bulat. Contoh ya, A, I, U, E, O. Nah, berlatih seperti ini bisa menambah power suara kita. Lebih lepas suaranya gitu. Dan kita akan kebiasaan membentuk suara menjadi lebih berpower pada saat kita berbicara di depan umum. Baik kita nge-MC, moderator, ataupun kita ngomong di depan umum sebagai pembicara ya. Nah, itu latihan power yang paling simpel yang bisa Darmawati lakukan gitu. Tapi intinya adalah, kalau Kang Hari lihat di sini, Darmawati kayaknya penyiar ya. Betul atau salah? Betul ya. Penyiar ya. Loh, kan di ruang siaran. Wah, udah hafal lah cara ngebentuk power mah tuh. Nah, kalau menurut Kang Hari sih kayaknya mungkin dari teknisnya ya. Mungkin dari mikrofonnya agak kurang keras atau gimana. Tapi intinya adalah to be profesional, teman-teman harus bisa punya banyak inisiatif untuk kendala-kendala seperti itu. So, Darmawati, pesan Kang Hari, kalau kamu mau MC, kalau kamu punya rezeki lebih, punya mic sendiri, itu mic yang seharga 4 jutaan, 5 jutaan, itu sudah bagus ya untuk kita MC atau moderator. Nah, kalau misalkan kita lagi nabung untuk membeli mic, gitu ya, nah teman-teman bisa ingat, kita datang lebih awal, kita cek sound dulu agar suara kita bisa terpantau jelas atau enggak. Gitu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Rizal Sastra. Kang Hari, gimana caranya menghadapi klien ya? Kadang ada klien yang mungkin
karena mereka mengawali pembicaraan dengan kita dengan informal, kita mungkin ke bawah juga jadi informal, tapi malah tidak ada respect. Nah, kalau Kang Hari, triknya adalah mau kliennya dia bicaranya informal, mau dia, kan kalau kliennya Kang Hari itu yang sekarang, atau kliennya teman-teman MC juga di sini adalah, terutama di pernikahan ya, itu kelahiran tahun 93, 94, 95 gitu ya. Dimana generasi ini tuh generasi yang mungkin mereka secara bahasa ini kadang tidak formal begitu. Nah, tetap Kang Hari balasnya tetap formal. Kang Hari tetap mengajarkan mereka untuk menggunakan teks yang lengkap. Jadi kalau ada yang WhatsApp ke Kang Hari begitu dengan dia kalimat yang disingkat, Kang Hari akan balas dengan kalimat yang sempurna istilahnya gitu ya, nggak disingkat-disingkat. Tujuannya apa? Kita sebagai public speaker, teman-teman, kita ini mencerminkan bagaimana sikap kita mencerminkan bagaimana kita ingin dibalas juga sama orang tersebut. Jadi kalau orang tersebut informal ke kita, tapi kita balasnya dengan formal, nanti dia akan segan kepada kita, balasnya akan formal juga. So, ini adalah sebuah proses yang harus kalian pertahankan ya teman-teman ya. Karena ini bagian dari karakter, bagian dari profesionalisme juga. Kalau kalian sebagai seorang MC, sebagai seorang pembicara, dapat undangan via WhatsApp, terus diundangnya pakai bahasa singkat sama mereka, kita balasnya bahasa lengkap. Termasuk di email, di DM gitu ya. Kalau ada yang singkat ke kalian, disingkat bahasanya, kalian ajarkan bagaimana cara berbahasa yang baik walaupun di media sosial, di teks, ataupun Instagram, ataupun TikTok, email, dan lain-lain. Kalianlah sebagai pionir di sini untuk mengajarkan mereka, calon klien kita gitu ya, atau mungkin orang yang bertanya kepada kita, bagaimana cara berbahasa yang baik. Karena kalian adalah orang yang belajar public speaking, mereka mungkin belum belajar. Nah, kalianlah yang perlu mengedukasinya dengan seperti itu. Nah, apa sih feedback-nya kalau kita bisa mempertahankan diri sebagai orang yang bisa mencerminkan dengan berbahasa yang baik? Nanti akan tumbuh respect loh, teman-teman, di calon klien kita, atau mungkin orang yang bekerja sama dengan kita. Akan tumbuh respect di mereka, jadinya mereka nggak berani untuk nggak sopan sama kita. Gitu. Ini yang Kang Hari pertahankan ya, berbahasa yang baik. Ini pun Kang Hari belajar pada saat Kang Hari dulu bekerja gitu ya, di tempat Kang Hari sebelumnya, kalau Kang Hari mengontak klien Kang Hari itu, mereka balas selalu dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang santun, yang membuat Kang Hari jadinya respect dan segan kepada mereka. Nah, kalau udah segan nih, insya Allah ya, alhamdulillah nih, Kang Hari sampai sekarang nggak pernah tuh ada penunggakan pembayaran misal, atau mungkin ada orang yang nggak bayar kabur. Nggak, kenapa? Karena ada rasa segan di situ, teman-teman. Jadi, nah ini perlu kita, culture seperti ini di Indonesia perlu kita tumbuhkan. Ya, kita harus bisa berbahasa sopan dan baik kepada banyak orang agar tumbuh rasa sopan, karena adab yang baik akan membentuk muamalah yang baik juga. Jadinya semuanya akan enak ya teman-teman ya. Gitu Rizal ya. Terima kasih loh, Rizal ini udah sering banget DM Kang Hari, mention Kang Hari di Instagram. Terima kasih ya. Terakhir Vino. Nah, Vino ini dari mana Vino ya? Vino, kamu asli Bandung apa bukan? Vino masih ada di sini kan? Vin, kamu dari mana sih Vin? Asalnya Vin? Pekalongan. Wah, batik Pekalongan tuh bagus ya, batik Pekalongan. Oke. Vino, tadi Vino bilang kan, Kang Hari nih sebagai influencer terus harus gimana dong Kang? Kita tuh kan nggak bisa juga nih, berbahasa yang formal, apalagi kalau misalkan kita sebagai seorang influencer untuk anak generasi millennials, begitu ya. Gimana caranya? Oke, pembahasan Kang Hari adalah pemilihan kata yang buruk itu. Teman-teman pasti tahu deh, ada influencer dengan followers 1M, 2M ya di Instagram. Terkenal banget kok. Terkenal banget di orang ini, dan circle-nya juga terkenal banget ya. Dan dia menjadi influencer yang mungkin let's say mungkin nomor 1 gitu ya di Bandung, karena memang se-influence itu mereka. Nah, orang ini suka ngomong kata-kata yang kasar. Ya, kata-kata yang kasar, nggak perlu Kang Hari sebutkan di sini ya, tapi kasar ya. Bukan tidak baik lagi, tapi kasar. Nah, ini yang ingin Kang Hari teman-teman edukasi. Kita wajib loh, tadi kan Kang Hari bilang ya, saat kita
menghadapi orang-orang yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, kita harus dapat menyesuaikan kata dan kalimat kita. Kita juga kalau misalkan, kalau kita menghadapi orang yang, mohon maaf ya, pendidikannya tidak tingkat tinggi, kita nggak boleh dong pakai kalimat-kalimat yang terlalu banyak istilah-istilah yang bikin mereka pusing. Tapi kita harus menggunakan kalimat yang sesederhana mungkin. Termasuk kita sebagai influencer, apabila target market kita itu adalah anak-anak muda, kita juga harus pakai bahasa yang muda. Gua lo ngomongnya juga harus santuy gitu ya, Wallace aja. Nah itu boleh banget. Karena itu yang membuat kalian jadi dekat sama mereka. Tapi hindarilah kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar ya. Mungkin teman-teman bisa paham ya, di sini maksud Kang Hari kasar ya. Kata-kata kasar, terus kata-kata yang itu mengandung unsur sara gitu ya. No, nah itu yang perlu kita hindari, Vino. Jadi kalau misalkan kalimat penyesuaian dengan siapa di target audience kita, itu bagus banget ya, kita perlu lakukan itu. Ngomong sama anak muda harus kayak anak muda dong. Jangan ngomongnya pakai Anda gitu, itu nggak akan nyampe ke dia pesannya. Oke, next adalah bosan didengerin. Kan gimana kalau misalnya kita harus jadi pendengar yang baik, tapi kita bosan ngedengerinnya. Hey, disinilah tantangan kalian sebagai pendengar yang baik. Ya, kalau mau jadi pendengar yang baik, itulah tantangannya. Kang Hari juga sering banget ya menahan nguap. Dia lagi dengerin orang ngomong, sambil terpulut sambil nahan nguap. Itu terjadi kerap kali, teman-teman ya. Tapi disitulah tantangan kita. Makanya jadi pendengar yang baik itu ya untuk orang-orang tertentu aja. Jangan omongannya udah nggak bener, omongannya nggak penting, kita dengerin, ya itu buang-buang waktu dong. Tapi saat kita nih lagi meeting sama klien kita tahu beliau adalah orang yang penting, kita harus respect sama beliau, dengerin baik-baik walaupun tunduh. Gak ada yang ngerti tunduh ya, walaupun ngantuk. Tunduh itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya ngantuk. Walaupun ngantuk ya, termasuk kepada pasangan kita, dia curhat gitu ya, panjang kali lebar, ya kita harus dengerin dong walaupun kita ngantuk, karena itu penting untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan pasangan kita, termasuk juga dengan orang-orang yang nanti kita temui di masyarakat ya. Kita mau menumbuhkan respect kita kepada mereka, ya kita juga harus menghadapi tantangan bosen ngedengerin. Itu tantangan kita, Vino. Kita bisa ya menyeleksi nih kepada siapa kita harus full listening, kepada siapa kita hanya ya dengerinnya biasa-biasa aja gitu. Nah gitu ya, Vino ya, Sinta, teman-teman semuanya, alhamdulillah loh. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Sinta, silakan. Oke, terima kasih Kang Hari atas jawaban pertanyaan dari teman-teman. Mungkin karena waktunya udah mepet ya Kang, pertanyaannya udah sudah selesaikan ya, tidak ada tambahan. Betul. Mohon maaf sekali ya, kita karena waktunya sudah habis, jadi hanya 3 pertanyaan. Banyak banget nih Kang yang acungkan tangan buat bertanya, tapi sayang banget waktunya bahkan udah malam. Nah, betul. Kang Hari punya solusinya nih buat teman-teman semua ya. Jadi memang tadi kita udah bahas ya tentang 3 elemen yang tadi Kang Hari bahas, tentang voice, words, dan juga visual. Jadi teman-teman gini, kalau tadi yang Kang Hari bahas itu hanya permukaannya banget, hanya hal-hal yang memang itu perlu jadi awareness aja buat teman-teman. Tapi teman-teman juga harus belajar gimana sih caranya untuk membentuk kalimat yang bagus, untuk memilih kata-kata yang bagus. Teman-teman juga perlu belajar mungkin ya, untuk bagaimana cara kita memproduksi suara agar lebih bagus lagi. Dan mungkin juga teman-teman butuh gimana caranya Kang Hari agar kita ini paham ya, untuk memberikan gestur yang baik, untuk visual yang oke itu seperti apa gitu. Nah, jadi Kang Hari punya solusi buat teman-teman. Jadi Kang Hari itu memang punya kelas private namanya, private class with Kang Hari. Nah, di private class ini Kang Hari nanti bisa ngajarin ke teman-teman gimana caranya memperdalam ilmu-ilmu tadi gitu. Karena waktunya lebih panjang dan juga yang namanya private ini adalah khusus buat teman-teman aja. Dan juga nanti Kang Hari tidak hanya buka kelas private class with Kang Hari, tapi juga akan ada kelas intimate class with Kang Hari. Wah, ini untuk beberapa orang aja. Satu grup kita belajar juga tentang public speaking, MC, dan juga komunikasi. Jadi bisa kalian kepoin dulu aja tuh di akun Instagramnya Kang Hari atau private class with Kang Hari. Gitu, Sinta. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau belajar lebih jauh, lebih lanjut lagi, sampai ke akar-akarnya itu bisa menghubungi Kang Hari langsung. Karena di sini kita hanya sharing-sharing aja bareng Kang Hari, dan waktunya ini sangat singkat sekali. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di
WhatsApp grup community digital space, kalian bisa gabung di link yang barusan saya kirim. Di situ ada banyak banget mahasiswa dan banyak organisasi yang bakal kasih info tentang webinar dan info lain-lainnya yang baik buat teman-teman. Silakan kalau misalkan teman-teman mau gabung, boleh tinggal diklik aja linknya. Mungkin itu aja, Kang Hari, dan untuk teman-teman semua, terima kasih. Oke, ada tambahan sedikit, Sinta, dari Kang Hari. Ya. Jadi kan pada nanya, Kang gimana cara joinnya, Kang gimana ada price listnya atau gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung email Kang Hari ya. Itu Kang Hari sudah kirim emailnya di chat ya, ada kangharimc@gmail.com. Kalian kirim email ke saya, kalian bilang aja, Kang saya mau detail terkait private class dan juga intimate class, nanti Kang Hari kasih di email masing-masing ya. Ini cuma terbatas, bulan Maret untuk private class cuma 2 orang, dan untuk intimate class itu insya Allah di bulan April kita bisa laksanakan secara online maupun offline ya. Itu juga hanya terbatas untuk 5 orang per batch-nya. Gitu, Sinta. Oke. Selain itu, Kang Hari juga bisa ini ya, Kang, mengisi trainer untuk perusahaan, Kang? Betul, Sinta. Jadi kalau teman-teman juga di sini ada yang bekerja di perusahaan dan ingin mengundang Kang Hari untuk training di perusahaan teman-teman, itu sangat bisa ya. Boleh training public speaking ataupun training MC, itu sangat bisa sekali. Atau juga di komunitas organisasi juga bisa. Bisa online ataupun offline jika memungkinkan. Tapi kalau sekarang online, Kang Hari bisa mengadakannya, gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Hari atas sharingnya. Sama-sama. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Mungkin Kang Hari ada statement terakhir? Dari Kang Hari adalah, gini ya teman-teman ya, ini pesan untuk semuanya, bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah pelit untuk investasi kepala kita, atau isi kepala kita ya. Kenapa? Karena ini akan dibawa seumur hidup. Oke, misalkan teman-teman tahu ya, kita untuk menuntut ilmu itu perjuangannya panjang, waktunya harus panjang. Selain itu juga teman-teman harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit begitu ya. Tapi teman-teman, ini tuh investasi seumur hidup loh, yang mungkin investasi ini bisa merubah hidup teman-teman. Saya alhamdulillah teman-temannya dikasih rezeki sama Allah untuk bisa belajar setiap tahun, mengikuti training. Kang Hari masih belajar? Iya dong, harus ya. Kalau tahun kemarin misalkan Kang Hari ikut belajar di tempat A dengan harga segini, Kang Hari targetin berdoa sama Allah, ya Allah semoga mampukan saya untuk ikutan training tahun depan dengan harga yang lebih mahal gitu. Karena apa? Karena itu juga yang dilakukan sama trainer-trainer lainnya, sama guru-guru lainnya. Tetap mencari guru yang lebih lagi untuk belajar ilmu yang lebih lagi. Tapi ingat, belajar ilmu itu harus bertahap ya. Jangan langsung pengen yang wah begitu ya. Kita bertahap aja. Tapi intinya adalah jangan pelit untuk investasi ilmu. Oke, Kang Hari. Makasih banyak buat Kang Hari dan teman-teman. Sama-sama. Mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu, Kang? Siap, oke, laksanakan. Teman-teman yang videonya ditutup, boleh dibuka. Malu, Kak. Malu kenapa? Wah, saya lagi maskeran. Saya lagi face painting. Jangan. Sama-sama, yuk kita foto bareng. Walaupun terlambat. Ya Kemal gimana sih? Bisa dibuka linknya, Kang. See you. Semuanya boleh follow Instagram Kemal juga ya. Oke. Parah banget Kemal ini, Kang Kemal. Apa sih, Mister? Kita foto 1, 2, 3. Bentar. Wow. Ini baru slide pertama. Oke, wait. Aku cari slide kedua. Kak Sinta, thank you juga ya. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Tunggu ya. Belum kebagian semua nih. Satu, 2, 3.
Ya lagi. 1, 2, 3. Thank you. Oke, udah selesai sesi fotonya. Terima kasih Thank you semuanya. Terima Bye. kasih Kang Hari, terima kasih Kak Sinta. Terima kasih Kang Hari. Iya, salam kasih, kenal Kang Hari semuanya para dan juga Kak peserta. Sinta. Kak Sinta, thank you ya. Kang Hari, hatur Kak nuhun. Bye. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Thank you, Akan Nusantara. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Aduh. Jadi, Kak Sinta. Halo, Ara. Apa kabar, Ara? Baik dong. Kak Sinta baik. Alhamdulillah. Gimana tuh Sabtu ini? Nanti dikabarin lagi ya. Siap. Oke. Oke. Duluan ya. Siap. Terima kasih, Ara. Oke.